Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke 10 ya. Pertemuan ke 10. Kita membahas mengenai wakalah. Apa itu wakalah? Wakalah itu simpelnya adalah wakalah itu merupakan perwakilan atau mewakili. Jadi seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain. Itu namanya wakalah. Misal kalian tidak mampu mengambil rapot kalian di sekolah, nah maka kalian mewakilkan diri kalian kepada teman kalian untuk mengambilkan rapot kalian. Nah itu namanya wakalah ya. Atau kalian tidak bisa mengambil STNK dari polisi. Nah itu kemudian di kantor Samsat misal kalian tidak bisa mengambil STNK di kantor Samsat, kemudian kalian meminta kakak kalian untuk mengambilkan. Nah berarti kalian mewakilkan diri kalian kepada kakak kalian untuk mengambilkan STNK tersebut atau barang tersebut. Nah ini namanya wakalah. Dalam berbagai hal ini bisa diterapkan di perbankan syariah dan bisa diterapkan di seluruh kehidupan kita ya. Kemudian pengertian wakalah dalam perbankan syariah merupakan akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain. Jadi dia melimpahkan kekuasaan dirinya kepada pihak lain untuk mengurus urusan dirinya. Nah, tentu dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Jadi tidak boleh mewakilkan pada hal-hal yang buruk, yang jahat, seperti mewakilkan untuk memukul orang, mewakilkan untuk menghajar orang, dan lain sebagainya. Itu dilarang karena itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya definisi wakalah ya. Wakalah bisa disebut juga sebagai wikalah ya. Wikalah ini sama, yang artinya adalah penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat. Nah kita ambil contoh dalam Al-Quran, tawakaltu ala Allah, saya bertawakal kepada Allah, yaitu apa? Saya menyerahkan urusanku kepada Allah. Artinya kita mau menyerahkan urusan kita ini agar diatur oleh Allah. Nah ini wakalah. Bahkan kita pun juga melakukan wakalah ya. Maksudnya kita menyerahkan urusan kita agar diatur oleh Allah. Nah ini karena kita percaya pada Allah ya. Selanjutnya dalil dari Al-Quran Nabi Yusuf. Nah ini tentang Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf adalah orang yang pintar dalam memanage ekonomi ya, dalam mengatur perekonomian, dalam mengatur keuangan, dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat. Nah pada waktu itu seperti kita tahu bahwa Nabi Yusuf mendapat ilham itu bahwa akan ada 7 tahun kemakmuran dan ada 7 tahun masa paceklik atau masa kesulitan ya. Nah kemudian melihat hal itu Nabi Yusuf Nabi Yusuf menawari ke Raja Mesir, Fir'aun. Jadi Fir'aun itu adalah gelar ya, gelar. Jadi Fir'aun itu gelar, dia bukan nama orang. Dia itu gelar seperti Hamengkubuwono. Ada Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, Hamengkubuwono III. Nah Fir'aun itu juga sama, ada Fir'aun I, Fir'aun II, Fir'aun III. Nah Fir'aun itu adalah gelar raja atau gelar tertinggi bagi Raja Mesir. Nah Nabi Yusuf, singkat cerita, Nabi Yusuf menawarkan diri
ij'alni ala khazainil ard ini hafizun alim. Nah, jadikanlah aku bendaharawan negara, atau kalau zaman sekarang ya menteri ekonomi lah ya, menteri ekonomi. Ini hafizun alim, sesungguhnya saya ini orang yang amanah, orang yang mampu menjaga harta, mampu menjaga uang, mampu menjaga amanah, mampu menjaga kepercayaan, mampu menjaga tanggung jawab. Alim, sekaligus saya juga orang yang berpengetahuan. Nah, jadi dari ayat ini kita juga bisa mengetahui bahwa kita itu boleh untuk mengajukan diri untuk melakukan pekerjaan, itu boleh. Ya, jadi kalau ada orang bilang, oh kita itu nggak usah minta pekerjaan, nggak harus ya. Itu karena Nabi Yusuf sendiri itu mengajukan diri, jadi boleh mengajukan diri, itu boleh kalau kalian mampu. Semisal kalian mampu untuk memimpin teman kalian, itu maka kalian juga boleh mengajukan diri untuk menjadi ketua kelas atau ketua organisasi. Jadi tidak salah ya kalau ada orang mengatakan ketua itu diberi, bukan diminta. Ya tidak harus juga itu. Karena Nabi Sulaiman itu mengajukan diri ya karena dia mampu. Kecuali kalau tidak mampu memaksakan diri, nah ini yang berbeda. Kalau dia merasa mampu, punya kompeten, maka justru dia harus mengajukan diri. Itu kalau tidak mengajukan diri malah nanti akan diambil oleh orang yang kurang kompeten. Oke, dari sini kita fokus ke pembahasan mengenai wakalah. Jadi kita dari sini kita mengetahui bahwa Nabi Yusuf menawarkan diri untuk menjadi wakil dari Fir'aun untuk mengurusi harta negara, untuk mengurusi perekonomian negara, dan ternyata beliau berhasil. Nah, artinya Nabi Yusuf ini sebagai wakil, kemudian Fir'aun itu sebagai muwakil ya, sebagai muwakil itu memberi kuasa, wakil itu yang diberi kuasa. Jadi Fir'aun memberi kuasa kepada Nabi Yusuf. Fir'aun sebagai muwakil, Nabi Yusuf sebagai wakil. Nah, ini wakil untuk mengurusi ekonomi negara, mengurusi harta benda negara. Oke, ini dalil dari Al-Quran. Kemudian dalil dari hadis. Sebenarnya dari Al-Quran banyak ya. Intinya walaupun secara eksplisit, tapi itu menunjukkan bahwa itu merupakan bentuk perwakilan. Nah, contoh ketika di zaman Ashabul Kahfi. Nah, Ashabul Kahfi ada 7 orang ya. Ashabul Kahfi, kemudian mereka itu tidur di di gua. Setelah tertidur di gua ratusan tahun, kemudian mereka kaget karena makanan mereka itu sudah busuk dan bahkan kuda mereka pun sudah menjadi tulang saja. Maka salah satu dari mereka itu mengutus salah satu dari mereka. Mereka mengutus salah satu dari mereka untuk pergi ke pasar mewakili mereka. Nah, ini mencari kabar tentang pasar itu. Nah, jadi itu juga bentuk perwakilan. Jadi perwakilan. Oke, intinya perwakilan itu adalah, atau wakalah itu memberikan kuasa kepada orang untuk melakukan sesuatu sesuai kehendak dia. Oke, selanjutnya adalah dari hadis bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi, seorang Ansor, dan seorang Ansor untuk mewakilinya mengawini atau menikahi Maimunah binti Haris. Jadi Rasulullah ketika menikahi Maimunah binti Haris itu tidak dapat hadir. Nah, jadi bahkan di acara paling penting pun Rasulullah tidak dapat hadir karena mengurusi umat ya, karena ada peperangan dan lain sebagainya. Maka Rasulullah meminta Abu Rafi dan seorang dari Ansor untuk mewakili menikah dengan Maimunah binti Haris. Apakah boleh? Boleh ya.
Jadi nikah pun boleh diwakilkan. Jadi misal kalian tidak dapat hadir di pernikahan kalian, kalian bisa mewakilkan kepada teman kalian untuk menikah dengan pasangan kalian. Tentu dia wakil, jadi bukan dia yang menikah, itu sebenarnya bukan teman kalian yang menikah, tapi kalian yang menikah dengan calon pasangan kalian. Tetapi karena kalian tidak mampu hadir, kalian memberikan kuasa. Memberikan kuasa. Berbeda dengan Gus Dur. Gus Dur dulu ketika menikah itu beliau tidak dapat hadir ke Indonesia. Jadi pada waktu itu Gus Dur ada di Mesir sekolah S1. Kemudian calon istrinya itu Hajah Nuriyah pada waktu itu di Jawa Timur. Jawa Timur, di Jombang kalau nggak salah ya. Baik, di Jawa Timur. Kemudian karena tidak dapat hadir. Kenapa tidak dapat hadir? Karena biaya perjalanan itu mahal ya. Zaman dulu itu nggak seperti zaman sekarang. Zaman dulu itu naik pesawat itu mahal, bukan main. Hanya orang kaya yang mampu naik pesawat ya. Kemudian kalau zaman sekarang itu hampir semua orang itu bisa naik pesawat karena murah. Nah, jadi dulu itu terkendala jauhnya jarak dari Mesir ke Indonesia, sehingga ketika Gus Dur menikah dengan Hajah Nuriyah itu, Sinta Nuriyah ya, Sinta Nuriyah itu lewat telepon. Jadi lewat telepon. Jadi menikah dengan Hajah Nuriyah lewat telepon. Apakah boleh? Ya boleh itu. Oke. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Rasul. Kemudian laki-laki itu marah-marah dan memaki Rasul. Intinya adalah menagih janji Rasul untuk memberikan unta. Melihat seseorang itu datang dengan marah-marah, para sahabat yang ada di sekitar Rasul itu naik pitam. Jadi seorang tersebut mau dihajar oleh sahabat Rasul, tapi Rasul melarang. Rasul bersabda bahwa seseorang itu punya hak untuk mengungkapkan keinginannya, gitu. Punya hak keinginannya. Kemudian kemudian orang tersebut mengatakan, intinya, apa yang kamu inginkan? Orang itu mengatakan bahwa engkau telah menjanjikan kepadaku seekor unta dan sekarang saya tagih. Nah, itu nagih yang dijanjikan oleh Rasul. Kemudian Rasul meminta seseorang sahabat untuk pergi ke pasar. Mencarikan unta sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasul. Tapi ternyata ketika sampai di pasar tidak ada unta yang seperti dijanjikan oleh Rasul, tapi ada unta yang lebih baik, dan itu tentu lebih mahal dari unta yang dijanjikan Rasul kepada orang tersebut. Nah, kemudian Rasul mengatakan, tidak apa-apa, silahkan beli saja unta yang baik itu, karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling baik dalam menunaikan janji. Jadi Rasul pada waktu itu menjanjikan unta yang biasa itu, tapi ternyata yang ada itu adalah unta yang bagus. Akhirnya Rasul pun membeli unta yang bagus untuk diberikan kepada seseorang tadi. Nah, dari cerita di sini kita bisa melihat bahwa Rasul mewakilkan dirinya untuk membeli unta. Itu mewakilkan dirinya kepada sahabat untuk membeli unta di pasar. Nah, jadi dari hadis ini boleh ya kita mewakilkan kepada orang lain. Itu sama dengan tadi Rasul meminta kepada Abu Rafi untuk mewakili Rasul menikah dengan Maimunah binti Haris. Nah, jadi ini dalil dari hadis ya. Kemudian dari ijma sepakat bahwa wakalah ini termasuk bagian dari tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala adwi wal udwan wala ismi wal udwan. Jadi tolong menolong dalam kebaikan dan janganlah tolong menolong dalam keburukan.
Di ijma ulama mengatakan boleh. Jadi rukun wakalah ada 4, kemudian ada muwakil. Muwakil itu pemberi kuasa. Kemudian ada wakil. Wakil itu yang diberi kuasa. Kemudian ada taukil. Taukil itu objek yang dikuasakan. Kemudian yang keempat ada ijab qabul. Ijab qabul ini serah terima ya. Maksudnya saya mewakilkan diri saya kepada kamu. Nah, kemudian yang menjadi wakil mengatakan saya menerima kuasa dari kamu. Nah, jadi wakil. Jadi kalau kita bicara wakil, kita itu ingat dengan wakil rakyat. Wakil rakyat itu kita memilih wakil rakyat untuk membuat aturan. Jadi kita, kalau semuanya kalian masih ingat ketika pemilu itu kita memilih wakil rakyat. Jadi kita memilih orang untuk mewakili kita, membuat undang-undang, untuk mengatur kita. Nah, itu namanya wakil ya. Jadi wakil rakyat itu juga wakil dalam membuat aturan, membuat undang-undang. Oke, selanjutnya ketentuan wakalah dari fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, yang mengurusi masalah fatwa ini menetapkan aturan tentang wakalah sebagai yang tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional yang nomor 10/DSN/MUI/4/2000. Nah, yang pertama ketentuan tentang wakalah ya. Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Jadi ijab qabul itu harus jelas, harus terang. Jadi tidak boleh ambigu. Saya mewakilkan diri saya kepada kamu untuk mengurusi STNK, contoh. Ini namanya pernyataan ijab qabul. Saya mewakilkan diri saya kepada kamu untuk mengurusi KTP. Saya mewakilkan diri saya kepada kamu untuk membeli onta dan lain sebagainya. Kemudian wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara pihak. Wakalah dengan imbalan mengikat itu tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Maksudnya kalau semuanya perwakilan itu menetapkan ujroh, wakalah bil ujroh ya. Misal kalian mewakilkan diri kalian untuk mengurus KTP kepada seseorang dan kalian sepakat untuk membayar seseorang itu dengan harga 100.000 contoh. Maka kalian tidak boleh membatalkan itu semena-mena. Atau orang yang diberi kuasa wakil itu juga tidak boleh membatalkan semena-mena. Itu harus direbuk baik-baik. Kalau dibatalkan alasannya kenapa, kemudian sebisa mungkin memang tidak dibatalkan. Artinya karena itu sudah diikat dengan ujroh ya. Jadi tidak bisa dibatalkan semena-mena. Yang kedua, syarat dan rukun wakalah. Nah, ya, syarat dan rukun wakalah yang pertama syarat-syarat muwakil, yaitu harus seorang pemilik sah yang bertindak terhadap suatu tindakan. Artinya dialah owner terhadap kuasa itu. Nah, jadi bukan orang lain. Jadi bukan orang lain. Misal kalian ingin mewakilkan diri kalian untuk kepada teman kalian untuk mengurus sertifikat tanah contohnya. Maka kalian sendirilah yang harus memiliki sertifikat tanah. Artinya kalian pemilik sah sertifikat tanah itu, sehingga kalian bisa mewakilkan diri kalian. Kalau kalian bukan pemilik sah sertifikat tanah itu, maka kalian tidak bisa. Jadi kalian tuh harus ketika kalian mewakilkan diri kalian, kalian itu adalah pemilik sah kuasa atas perbuatan itu. Jadi bukan milik orang lain. Nah, itu baru boleh. Itu syaratnya, harus pemilik sah. Itu misal kalian mewakilkan diri kalian mengurus KTP, yaitu ya KTP kalian. Itu kalian mewakilkan diri kalian untuk menikah, ya, sebagaimana Rasul kan, ya, berarti ya kalian sendirilah yang punya kuasa menikah itu, bukan orang lain. Itu.
Jadi mewakilkan itu dia harus menjadi pemilik sah dari kuasa. Yang kedua adalah mukalaf atau anak mumaziz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk memberi hibah, sedekah dan lain sebagainya. Jadi yang kedua adalah mukalaf ini sebenarnya orang yang bisa diberi tanggung jawab ya. Jadi dia tidak harus akil balik, tidak harus, tapi yang jelas ini adalah mukalaf atau anak yang mumayyiz atau anak yang dia itu sudah mampu untuk bertanggung jawab, sudah mampu untuk diberi amanah atau memberi amanah. Ini maka boleh, jadi tidak harus dia akil balik itu, tidak harus, tapi yang jelas dia itu mukalaf itu orang yang mampu menerima tanggung jawab atau orang yang mampu orang yang amanah, orang yang bertanggung jawab. Nah itu mukalaf, tidak harus akil balik ya, tapi yang jelas dia harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu tentu kalau berakal harus ya, tapi balik tidak harus. Nah, selanjutnya syarat-syarat wakil, yaitu mengetahui hukum. Dia harus mampu mengetahui hukum. Jadi kalian ketika mewakilkan diri kalian kepada orang lain pastikan orang itu sehat akalnya, maksudnya tidak gila ya, tidak dalam gangguan jiwa. Nah, jadi dia mengerti hukum, kemudian dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Itu kemudian wakil adalah orang yang amanah. Ini 3 hal, dia harus mengetahui hukum, dia harus mampu mengerjakan tugas, dia harus amanah. Selanjutnya hal-hal yang diwakilkan ini yang pertama harus diketahui dengan jelas. Jadi misal saya mewakilkan mewakilkan diri saya kepada kamu untuk mengantar barang ini. Nah, apakah boleh? Boleh. Nah, tapi bagusnya seseorang itu mampu mengetahui dengan jelas tujuan dari yang mewakilkan itu. Nah, seperti kalau dalam keseharian kita kan ada Gojek gitu ya, Gojek itu dia bentuk perwakilan. Jadi semisal kalian lapar, kalian ingin beli martabak, tapi kalian malas keluar, kemudian kalian menelpon Gojek untuk mewakilkan diri kalian kepada Gojek itu untuk membeli martabak. Nah, dalam hal ini kalian adalah muwakil dan Gojek itu adalah wakil, atau Bapak Gojek ya, Bapak Gojek itu sebagai wakil dari kalian dalam membeli martabak kalian. Nah, hal yang diwakilkan itu harus jelas. Contoh, saya mewakili diri saya kepada kamu untuk membeli martabak yang harganya 21.000. Nah, contoh. Nah, yang rasanya rasa coklat meses. Nah, harus jelas. Tidak boleh tokonya beli martabak itu orangnya bingung, martabak apa? Martabak rasanya banyak gitu, kemudian ukurannya juga banyak, kemudian harganya banyak. Ini kalau tidak ada kejelasan nanti bisa membingungkan, kemudian nanti akan terjadi percekcokan. Nah, maka hal yang diwakilkan atau taukil tadi ya, itu harus jelas. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat. Contoh, kalian mewakilkan diri kalian kepada Gojek untuk memberi miras, minuman keras. Nah, ini tidak boleh. Atau membeli rica-rica wahung. Nah, ini juga tidak boleh. Tapi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang ketiga, dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Jadi sesuatu yang bisa diwakilkan itu adalah sesuatu yang diterima dalam syariat Islam. Nah, ini misal mewakilkan untuk membeli barang, ya boleh. Mewakilkan untuk mengurus surat, nah itu boleh. Itu. Tapi mewakilkan untuk mencuri, ini tidak boleh. Nah, ini tidak dibenarkan dalam Islam ya. Kemudian yang ketiga, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara
pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah. Nah, Badan Arbitrase Syariah ini ya di Kementerian Agama ada ya, yaitu kalau dulu itu ke hakim syariah. Kalau di zaman sahabat, zaman tabiin, zaman kuno itu ada hakim syariah yang bertugas memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis wakalah. Wakalah itu dibagi pada dua. Ada wakalah khoso, ada wakalah amah. Wakalah khoso itu wakalah yang dimana prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Nah, dan spesifiknya sebuah pekerjaan yang bersifat spesifik dan spesifikasinya telah jelas. Nah, contohnya, saya mewakilkan diri saya kepada paman saya untuk membeli Honda Beat. Nah, contoh. Ini namanya wakalah khosoh. Saya saya mewakilkan diri saya kepada kamu untuk membeli mobil Pajero Sport warna putih. Nah, contoh. Nah, ini wakalah khosoh. Saya mewakilkan diri saya kepada kamu untuk mengurus STNK. Ini namanya wakalah khosoh. Nah, tapi kalau yang kedua adalah wakalah amah, yaitu akad wakalah di mana prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi. Contoh, belikan aku minuman. Minuman apa? Apa saja yang penting minuman. Nah, ini namanya wakalah amah. Tolong belikan aku nasi padang. Oh, nasi padang kan banyak. Itu ada ayam, ada pindang dan lain sebagainya. Itu. Nah, enggak apa-apa, terserah. Yang penting nasi padang itu. Lauknya terserah. Nah, ini namanya wakalah amah. Jadi kalau amah itu dia umum, tidak spesifik ya, tidak spesifik. Nah, kemudian wakalah itu juga dibagi jadi dua. Ini dari segi muqayyadah dan mutlaqahnya. Jadi wakalah, kalau wakalah muqayyadah itu adalah tindakan akad wakalah di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, jualah mobilku dengan harga 100 juta. Nah, jika kontan, dan jika kredit 150 juta. Ini namanya wakalah muqayyadah. Jadi wakalah dengan syarat ya, dengan syarat. Ya, sebenarnya wakalah muqayyadah ini ya hampir sama dengan wakalah khosoh ya, itu. Sedangkan wakalah mutlaqah itu adalah wakalah di mana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Misalnya, jualah mobil ini. Jual berapa? Terserah. Yang penting payu, yang penting laku. Ini namanya wakalah mutlaqah. Nah, jadi wakalah mutlaqah ini ya mirip dengan wakalah amah ya. Jadi tidak dibatasi dengan satu hal, tapi ya bebas. Yang penting mengerjakan. Contoh, tolong ambilkan mangga itu. Tolong ambilkan mangga yang ada di pohon. Ya. Mangga yang mana? Di pohon kan ada banyak mangga. Ya mana aja, yang penting mangga. Itu. Apakah matang atau mentah? Terserah, yang penting mangga. Ini namanya wakalah mutlaqah. Tapi kalau wakalah muqayyadah dia dengan syarat. Itu. Tolong ambilkan mangga di pohon yang setengah matang. Nah, ini namanya muqayyadah ya, wakalah muqayyadah terikat. Jadi kalau muqayyadah itu terikat dengan syarat, kalau mutlaqah itu dia tidak terikat dengan syarat. Selanjutnya, berakhirnya akad wakalah yang pertama adalah jika salah satu pelaku meninggal atau salah satu kehilangan akal. Sudah
sehat akalnya, maka tidak bisa mewakilkan itu. Karena jika ini terjadi, salah satu syarat wakalah tidak terpenuhi. Karena kalau tidak terpenuhi maka itu batal ya. Misal ada orang, dia awalnya sehat walafiat ya pikirannya, tiba-tiba setelah dia salah minum obat, ternyata obat itu berdampak pada pikiran dia, sehingga kalau ngomong lantur. Nah, ini kan sudah tidak sehat. Nah, maka ketika dia pikirannya mengelantur dan sudah tidak sehat, maka gugurlah wakalah dari orang tersebut. Nah, itu karena sudah dianggap tidak mampu lagi untuk memberikan kuasa. Gitu. Oke, yang kedua, pekerjaan yang diwakilkan sudah selesai. Nah, ini maka akad wakalah selesai. Karena apa? Pekerjaannya sudah selesai. Yang ketiga, pemutusan oleh orang yang mewakilkan. Nah, kalau orang yang mewakilkan itu memutuskan, kamu sekarang sudah tidak jadi wakil saya. Nah, itu berarti akad wakalah selesai. Atau wakil mengundurkan diri, itu wakil nggak sanggup memegang amanah atau nggak sanggup menunaikan tugas, kemudian dia mengundurkan diri, maka akad wakalah itu akan berakhir. Kemudian yang kelima, orang yang mewakilkan sudah tidak memiliki status kepemilikan. Nah, contoh dia punya mobil, biasanya dia mengurus STNK itu dengan menggunakan jasa orang lain. Dia membayar orang lain untuk mengurus perpanjangan STNK. Nah, karena satu saat orang itu menjual mobilnya, maka tentu dia sudah tidak punya kuasa lagi atas mobil itu. Maka dia tidak berhak untuk mewakilkan pengurusan STNK mobil itu kepada orang lain. Nah, seperti itu ya. Ya simpelnya, kalau kalian punya mobil, kemudian kalian biasanya memperpanjang STNK itu dengan menggunakan jasa orang lain. Nah, misal kalian memberikan uang 100.000 untuk agar orang lain itu mengurus STNK kalian. Nah, biasanya tiap tahun kalian melakukan seperti itu. Tiba-tiba ada 1 tahun di mana kalian harus menjual mobil kalian itu. Otomatis kalian kan sudah tidak punya mobil, maka kalian tidak berhak untuk memperpanjang STNK mobil yang telah kalian jual tersebut, karena kalian sudah menjualnya, yang mana itu artinya kalian sudah tidak punya kuasa atas mobil tersebut. Selanjutnya, aplikasi wakalah dalam perbankan syariah. Jadi dalam perbankan syariah ini banyak sekali aplikasi, banyak sekali hal-hal yang menjadi wakalah ya, menjadi objek wakalah ini. Dan itu biasanya adalah dengan ujroh, tentu dengan upah ya. Nah, ini skema wakalah sebenarnya. Oke. Ada nasabah, ada bank. Nasabah ini menjadi muwakil, bank menjadi wakil. Nah, kita ambil contoh ya. Nah, pembukuan LC itu letter of credit. Nah, ini contoh-contoh wakalah dalam perbankan syariah. Yang pertama LC. Apa itu LC? LC itu letter of credit. Nah, LC ini seperti apa? Apa itu LC? Jadi gini, kalau kalian seorang importir atau eksportir, otomatis kalian itu kan akan membayar ya. Misal kalian importir ya, misalkan importir, kalian ingin membeli kacamata dari Cina, 1 kontainer kan banyak sekali ya, dengan nilai 1 miliar contoh ya. Kalian membeli kacamata 1 kontainer harganya 1 miliar. Nah, otomatis dengan uang sebanyak itu kalian kan was-was.
kalau saya transfer uang saya ke orang yang ada di China sana, yang ada di misal Shenzhen ya, Shenzhen China itu, karena pabriknya ada di sana, kalian tentu was-was ya kalau setelah saya kirim uangnya dia mengirimkan barang. Tapi kalau setelah saya kirim uangnya itu dia tidak mengirimkan barang, bagaimana? Itu atau yang dikirimkan barang itu adalah barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Kalian kan takut kan ya, itu. Maka begitu juga mereka, orang yang ada di China itu, yang produksi kacamata itu juga takut pada kalian itu. Kalau dia mengirimkan kacamatanya yang jumlahnya 1 konten itu ke kalian, kalau kalian tidak bayar bagaimana? Itu. Jadi ada rasa takut dari kedua belah pihak. Kalian takut uang kalian hilang, yang orang China tadi takut barangnya hilang. Nah, untuk menengahi itu maka ada yang namanya letter of credit import. Letter of credit import, LC ya. Nah, itu diterbitkan oleh siapa? Oleh pihak bank. Jadi begini, kalian ingin membeli 1 kontainer kacamata. Nah, kalian mewakilkan diri kalian kepada bank untuk membeli kacamata itu di China. Nah, sehingga kalian mentransfer uang 1 miliar. Nah, jadi kalian sebelumnya kalian menghubungi orang Cina bahwa saya telah menetapkan bank, semisal ya, saya telah menetapkan bank Mandiri contohnya, saya menetapkan Bank Mandiri sebagai wakil saya, atau kalau Mandiri itu lokal ya, mohon maaf ya, yang internasional lah, Citibank contoh, Citibank Syariah. Nah, kalian bilang ke orang Cina, saya telah mewakilkan saya telah mewakilkan diri saya untuk membeli kacamata kamu kepada Citibank Syariah gitu. Nah, maka Citibank Syariah ini yang akan mengurus proses pembelian itu. Nah, jadi kalian transfer uang 1 miliar ke Citibank. Nah, Citibank itu akan memberikan nota kepada orang Cina bahwa uang telah ditransfer 1 miliar. Nah, dan siap ditransfer kalau barang itu sudah dikirim. Nah, orang Cina mendengar surat itu, membaca surat itu, mendengar kabar itu dan membaca surat itu, kemudian dia mengirimkan barang. Dia mengirimkan barang ke pelabuhan, ke kapal. Nah, kemudian kapten kapal memeriksa dan kapten kapal mengeluarkan surat bahwa barang itu sudah di kapal. Nah, kemudian surat itu diberikan ke orang Cina. Orang China tersebut mengirimkan ke kalian dan mengirimkan ke pihak bank bahwa barang sudah dikirim dengan spesifikasi bla 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 bla. Ini bukti tanda tangan dari kapten kapal. Nah, kemudian kalian tahu, oh barang saya sekarang sedang dalam perjalanan. Kemudian barang kalian sampai di pelabuhan, kemudian kalian melihat, oh barangnya cocok. Nah, baru kalian memberikan notifikasi kepada bank Citibank itu, barang yang sudah saya terima itu cocok sesuai pesanan. Nah, silakan uangnya ditransfer ke orang China tersebut. Nah, pihak bank selaku orang ketiga, penengah antara kalian sebagai importir dan orang China sebagai eksportir. Nah, dalam hal ini dia menerbitkan letter of credit. Nah, jadi posisinya dia adalah pemberi letter of credit. Jadi perantara antara kalian dengan orang China tersebut untuk membeli untuk melakukan transaksi keuangan barang. Nah, ini namanya letter of credit. Jadi dia mengeluarkan surat, di mana surat itu adalah surat bahwa uang sudah ada di bank dan siap dikirim ke orang China kalau orang China itu
sudah mengirimkan barang. Jadi orang China itu aman bahwa uang itu sudah di store, kalian juga aman, ada kepastian barang kalian akan dikirim. Nah, ini namanya letter of credit. Inkaso sekarang yang B, inkaso. Yang B kita bahas inkaso. Inkaso itu apa? Inkaso itu surat penagih utang. Semisal kalian semisal ya, teman kalian punya teman, dia ada di Jakarta. Nah, dia utang ke kalian itu 10 juta semisal ya. Utang ke kalian 10 juta. Kemudian kalian mau menagih utang itu jauh sekali, rumahnya di Jakarta. Kebetulan teman kalian ini adalah nasabahnya Bank Mandiri Syariah. Maka kalian bisa meminta kepada Bank Mandiri Syariah untuk menagih hutang kalian kepada teman kalian. Nah, melalui inkaso, jadi surat tagih utang ya. Jadi kalian mewakilkan diri kalian kepada bank untuk menagih hutang kalian ke hutang teman kalian ke kalian. Jadi Bank Mandiri Syariah bertindak sebagai wakil dari kalian untuk menagih hutang kepada teman kalian. Nah, ini namanya inkaso. Nah, kemudian C, transfer uang. Transfer ini paling mudah ya. Misal kalian mewakilkan diri kalian pengen ngirim uang ke orang tua kalian yang ada di Surabaya. Nah, kemudian tentu kalian sulit kalau kalian membawa uang itu ke Surabaya, sulit. Nah, maka kalian mewakilkan diri kalian untuk mengirimkan uang kalian ke orang tua kalian melalui ATM, melalui transfer uang. Nah, sehingga bank ini menjadi wakil dari kalian dalam mentransfer uang. Itu. Yang D, penitipan barang, penitipan. Contoh kalian punya emas 3 kilo, misal punya emas 3 kilo, kemudian kalian takut kalau ditaruh di rumah nanti dicuri orang, maka kalian titipkan ke bank. Ketika kalian titipkan ke bank, maka bank itu menjadi wakil dari kalian untuk menjaga emas kalian itu. Nah, ini namanya penitipan barang. Kemudian anjak piutang. Anjak piutang itu seperti ini. Anjak piutang itu semisal kalian punya perusahaan. Jadi gini, kalian punya saham di perusahaan sebesar 50% contoh ya. Nah, kalian punya saham di perusahaan sebesar 50%. Nah, ternyata perusahaan ini itu punya hutang 5 miliar contoh ya ke bank Mega contoh ya, ke bank Mega Syariah. Kemudian kalian selaku pemilik saham itu meminta kepada bank itu agar hutang perusahaan kalian itu ditanggung oleh kalian. Nah, jadi hutang perusahaan ditanggung oleh kalian sebagai pemilik saham. Jadi nanti hutangnya itu bukan lagi menjadi hutang perusahaan tapi menjadi hutang kalian. Jadi alih pindah hutang. Ini dari hutang perusahaan jadi hutang pemegang saham. Yang F, investasi dana reksadana syariah. Jadi investasi reksadana syariah itu semisal kalian itu punya uang nganggur, uang kalian banyak, kemudian kalian bingung kalau ditabung nggak nambah-nambah seperti itu, maka biar nambahnya agak banyak, kalian investasikan ke reksadana. Jadi kalian tabung di reksadana, sehingga reksadana inilah nanti yang akan memutar uang kalian. Adapun keuntungannya nanti akan diberikan kepada kalian. Nah, ini namanya reksadana syariah. Jadi kalian memberikan kuasa kepada bank untuk mengurus
uang kalian, untuk memutar uang kalian. Nah, reksadana syariah. Kemudian yang G, pembiayaan rekening koran. Rekening koran ini kalau orang punya hutang ya, punya hutang dan dia harus membayar gitu. Jadi rekening koran itu jadi hutang rekening koran itu tagihan hutang ya, tagihan hutang. Nah, cuma kalau rekening koran ini biasanya kalau orang hutang itu kan diangsur per bulan. Kalau rekening koran itu dia nggak diangsur per bulan, tapi dia itu diangsur sekehendak hatinya. Yang jelas nanti ketika hari H itu dia udah lunas. Contoh kalian hutang 1 miliar, dilunasi dalam 2 tahun. Nah, dalam 2 tahun ini kalian bebas mau dikirim uang kapan saja, mau seminggu sekali, mau 2 bulan sekali, mau 1 bulan sekali, atau di sahur atau dibayar ketika nanti setelah 2 tahun, itu juga tidak apa-apa. Itu namanya rekening koran. Jadi punya hutang tapi bukan dibayar per bulan, tapi dibayar sekehendak hatinya. Yang penting hari H yang telah ditetapkan dia harus sudah lunas. Nah, itu namanya rekening koran, tagihan hutang rekening koran. Nah, kemudian yang terakhir itu asuransi syariah. Asuransi syariah ini ya kita mengasuransikan diri kita atau mengasuransikan barang kita kepada pihak asuransi. Jadi nanti asuransi syariah itulah yang mewakili diri kita untuk mengurus uang kalian. Nah, bila kalian sakit, kalian akan diobati. Bila kalian kecelakaan, kalian akan diobati. Nah, itu asuransi. Lalu bagaimana cara kerja asuransi syariah? Cara kerja asuransi syariah itu seperti ini. Jadi biasanya asuransi syariah itu uang yang disetorkan ke asuransi syariah itu dibagi 3. Jadi misal kalian setiap bulan mensetorkan 1 juta ya untuk asuransi, atau 500.000 lah, 500.000 untuk asuransi. Maka itu biasanya akan dibagi 3. Yang pertama adalah dana asuransi, yang kedua untuk dana tabungan, yang ketiga adalah dana operasional. Itu biasanya seperti itu. Biasanya dibagi 3. Jadi untuk asuransi sendiri kalau kalian sakit, yang kedua untuk tabungan ini adalah untuk diputar ya. Nah, yang ketiga adalah untuk operasional. Jadi asuransi kan butuh biaya juga, membayar pegawai, membayar listrik, membayar kantor. Nah, ini butuh operasional. Nah, adapun uang tabungan itu nanti akan diputar agar menghasilkan uang. Nah, sedangkan uang asuransi sendiri itu modelnya adalah tabaruk ya, ta'awun. Jadi prinsip asuransi itu prinsipnya adalah prinsip ta'awun, saling membantu. Nah, bedanya asuransi syariah dengan asuransi konvensional, kalau asuransi syariah itu uangnya tidak hilang. Tapi kalau asuransi uang asuransi konvensional itu uangnya hilang. Contoh seperti ini. Dana untuk asuransi itu dari 500.000, dana asuransinya adalah 150.000 ya, contoh ya. Berarti setiap bulan kalian itu mencetor 150.000. Orang-orang lain juga mencetor 150.000. Kalau ada orang yang sakit, maka diambilkan dari 150.000 itu. Nah, kalau sebenarnya nggak ada yang sakit, ya uang itu tetap, uangnya tidak hilang. Itu uangnya tidak hilang. Nah, tapi kalau kayak BPJS itu kan dia konvensional. Konvensional ya, dia tidak syariah. Nah, BPJS itu kita bayar setiap bulan 90.000 contoh ya, 90.000.
Nah, kalau kita sakit kita diobati, kalau kita tidak sakit uang itu hilang. Nah, ini bedanya antara asuransi syariah dan tidak syariah. Kalau syariah itu kalau sakit uang itu digunakan untuk berobat, kalau tidak sakit uang itu tetap. Nah, tetap di milik kalian, tapi apa namanya? Maksudnya uangnya dikumpulkan ya. Tentu uang kalian dikumpulkan, uang kalian, uang teman-teman kalian, uang seluruh nasabah dikumpulkan. Kalau ada yang sakit, nanti uang yang dikumpulkan itu untuk membayar orang yang sakit. Nah, tapi kalau nggak ada yang sakit, uangnya ya tetap itu tidak berkurang. Artinya tetap menjadi hak kalian. Tapi kalau semakin banyak sakit, maka dipakailah uang itu. Kalau uangnya habis, ya berarti nanti asuransi akan mengatakan uang iurannya habis. Nah, gitu. Nah, tapi kalau konvensional, kalian sakit tidak sakit 90.000 per bulan itu hilang. Nah, itu. Kalau kalian sakit akan dibiayai dari uang 90.000. Kalau tidak sakit, uang 90.000 itu hilang. Itu BPJS, itu konvensional ya. Oke, saya kira demikian. Jazakumullahu khairan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.